Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Mawaddah, NIM 2311161, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3E. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih. Dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang syariah fikih dan usul fikih. Nah, mengenai syariah. Syariah merupakan induk dari fikih. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari fikih, kita harus mengetahui apa itu syariah. Nah, secara leksikal, syariah yaitu jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Nah, adapun kata syariah itu terdapat dalam Al-Quran itu melalui beberapa ayat. Salah satunya pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa syariah Islam merupakan suatu aturan hidup yang lengkap dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut, agama ditetapkan oleh Allah untuk manusia yang disebut dengan syariat dalam arti lugawinya. Mengenai fikih dan usul fikih. Fikih berasal dari akar kata faqiha yaqfahu fuqaha yang berarti paham. Adapun pengertian fikih secara istilah syara sebagaimana dalam kitab Ta'rifat, yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dipetik dari dalil-dalil yang jelas dan rinci. Sedangkan usul fiqh secara bahasa yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama usul dan fiqh. Usul yang berarti dasar atau landasan, sedangkan fiqh yang berarti paham. Nah, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, usul fiqh ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menggali hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang jelas dan rinci. Hubungan antara syariah dan fikih sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Tetapi keduanya berbeda. Secara singkatnya, syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih berasal dari pemikiran manusia. Nah, sedangkan perbedaan fikih dan usul fikih adalah objek kajiannya atau pembahasannya. Baiklah, yang selanjutnya mengenai sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah dapat kita ketahui ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az untuk berdakwah ke negeri Yaman. Sebagaimana percakapannya, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, jika engkau dipertanyakan tentang persoalan hukum, maka kamu akan menjawabnya dengan apa?" Mu'az pun menjawab, "Saya akan menjawabnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Allah." Rasulullah bertanya kembali, "Jika tidak ada dalam kitab Allah, maka kamu akan menjawabnya dengan apa?" Dan Mu'az menjawab, "Saya akan menjawabnya dengan sunnah Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah?" Dan Mu'az menjawab, "Saya akan menjawabnya dengan pendapatku." Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut atau percakapan tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi memberikan peluang untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua itu pada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi otoritas hukum. Mereka menggunakan Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum baru yang belum dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya pada masa Imam Mazhab Fikih. Nah, pada masa ini merupakan masa keemasan fikih, yang mana terdapat 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dalam ijtihad. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Dalam ijtihadnya yaitu dengan menggunakan secara rasionalitas, yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada Imam Maliki. Nah, Imam Maliki dalam ijtihadnya yaitu menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan ijma serta qiyas. Nah, sedangkan Imam Syafi'i yaitu dalam ijtihadnya menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan jika tidak ditemukan dalam keduanya maka ia menganalogikannya dengan mengkiaskan. Nah, begitu juga dengan Imam Hanbali, yaitu hampir sama dengan prinsip Imam Syafi'i. Yang selanjutnya yaitu pada masa kontemporer. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi menantang fikih untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ulama kontemporer berusaha menjawab isu-isu baru dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Baiklah, yang selanjutnya mengenai toharoh. Toharoh secara bahasa yang berarti bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah syar'i yaitu menghilangkan najis dan hadas baik dari badan, pakaian, dan tempat tinggal. Jenis-jenis air. Yang pertama yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu airnya yang masih murni, seperti air sungai, air hujan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu air musyammash, yaitu air yang suci tetapi makruh digunakan, seperti air yang dijemur. Nah, selanjutnya itu ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang kurang dari 2 kula, air yang berubah salah satu sifatnya karena kemasukan benda suci lainnya, misalnya air berbau, air teh, air kopi, dan lain-lainnya. Air yang keluar dari pohon atau dari buah, air legend, air kelapa. Yang keempat itu ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini air yang terkena najis, kemasukan najis, sedang jumlahnya kurang dari 2 kula jumlah air tersebut. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak mensucikan. Tetapi jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya maka sah atau untuk bersuci. Nah, yang selanjutnya itu adalah air suci dan mensucikan tetapi haram memakainya. Kenapa? Yaitu air yang diperoleh dari ghasab atau mencuri, mengambil tanpa izin. Nah, keterangan 2 kula sama dengan 216 liter jika berbentuk bak. Maka besarnya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Yang selanjutnya yaitu tayamum wudhu dan mandi wajib. Tayamum yaitu bersuci menggunakan debu jika tidak ada air atau ada udzur syar'i. Nah, rukun tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua memindahkan debu, yang ketiga mengusap muka, yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang selanjutnya itu adalah tertib. Nah, adapun wudhu itu merupakan bersuci menggunakan air, bersuci untuk menghilangkan najis. Nah, adapun rukun wudhu yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu adalah tertib. Nah, selanjutnya mandi wajib. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, adapun rukun mandi wajib yaitu yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adapun yang membatalkan tayamum dan wudhu. Nah, yang pertama yang batalkan wudhu itu sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah, yaitu yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur atau kubul dan dubur. Yang kedua
hilangnya akal atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Adapun yang membatalkan tayamum yaitu sama dengan halnya apa saja yang membatalkan wudhu, serta menemukan air sebelum sholat. Mengenai sholat fardu dan sholat sunnah, adapun pengertian sholat dalam bahasa Arab yang berarti doa, berdoa, dan rahmat. Adapun maksud berdoa di sini adalah berdoa untuk dalam hal kebaikan. Nah, mengenai hukum sholat fardu itu ada dua. Yang pertama ada fardu ain dan fardu kifayah. Adapun sholat yang hukumnya fardu ain seperti sholat yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 5. Yang pertama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun sholat yang hukumnya fardu kifayah. Nah, mengenai fardu kifayah itu adalah ketika ada sekelompok orang yang mengerjakannya, maka akan gugur dosanya bagi yang lainnya. Nah, seperti sholat jenazah. Selanjutnya mengenai macam-macam sholat sunnah. Ya, ini ada sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, sholat gerhana, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya sholat jamak dan qashar. Nah, yang pertama mengenai sholat jamak. Jamak itu berarti mengumpulkan. Nah, maksud sholat jamak di sini itu adalah mengumpulkan dua sholat menjadi dalam satu waktu, dikerjakan dalam satu waktu. Nah, sholat jamak ini terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Nah, yang sholat jamak takdim yaitu yang mana menggabungkan 2 sholat itu yang dikerjakan pada awal waktu sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur dan asar. Nah, dikerjakan dalam waktu zuhur waktu yang pertama. Begitu pula dengan jamak takhir. Jamak takhir itu adalah kebalikannya, yang mana antara 2 sholat itu dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir. Ya, misalnya antara sholat zuhur dan sholat asar, maka dikerjakan dalam sholat asar. Mengenai sholat qashar. Qashar itu yang berarti meringkas. Nah, ya ini meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, adapun sholat yang boleh diqashar atau yang diringkas itu adalah sholat isya, zuhur, dan asar, yang mana merupakan sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, seperti maghrib dan subuh itu tidak boleh dikosorkan atau tidak boleh diringkas, karena jumlah bilangan sholatnya tidak mencapai 4 rakaat atau hanya 2 dan 3 rakaat saja jumlah rakaat sholatnya. Nah, adapun orang yang boleh mengqashar sholat itu adalah seorang musafir atau seorang yang dalam perjalanan. Nah, adapun ketentuan-ketentuan dari maksud dalam perjalanan ini yaitu jarak perjalanannya minimal 2 hari, perumpamaan jalan kaki. Nah, atau 6 farsah, kurang lebih 138 km. Nah, perjalanannya tersebut tujuannya bukan untuk maksiat. Nah, yang selanjutnya sholat yang seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah rakaat sholat yang dikosarkan itu dan diringkaskan itu adalah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Perawatan jenazah. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah yang kekal. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.
Nah, berdasarkan hal tersebut, adapun kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap umat muslim yang meninggal dunia yaitu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, menyolatkan jenazah, dan yang keempat, menguburkan jenazah. Baiklah, mengenai memandikan jenazah. Nah, tujuan memandikan jenazah yaitu adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam badan jenazah tersebut. Adapun yang berhak untuk memandikan jenazah, seandainya jenazah tersebut laki-laki adalah yang memandinya haruslah laki-laki, istrinya dan mahramnya. Jika seandainya jenazah tersebut perempuan, maka yang memandinya adalah perempuan, boleh suaminya dan mahramnya. Nah, akan tetapi jika seandainya jenazah tersebut badannya tidak utuh, maka berdasarkan hal tersebut imam mazhab berbeda pendapat. Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kalau jenazah tersebut tidak utuh maka boleh untuk dimandikan. Akan tetapi menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali, seandainya jenazah tersebut tidak utuh, kurang dari setengah, maka nggak apa-apa kalau nggak dimandikan. Nah, adapun syarat untuk memandikan jenazah tersebut, yang pertama harus Islam, baligh dan berakal. Maksudnya seorang Islam atau seorang yang beragama Islam, yaitu seorang muslim yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Maksudnya itu ada niat atau ada kemauan untuk memandikan jenazah tersebut. Dan yang selanjutnya itu amanah. Nah, maksudnya amanah di sini seseorang itu bertanggung jawab. Jika seandainya ada memiliki kekurangan dari mayit tersebut, ia menyembunyikan. Maksudnya tidak diumbar-umbar aibnya. Yang selanjutnya mengenai mengkafani jenazah. Nah, mengkafani jenazah yaitu dengan kain kafan. Adapun untuk mayit laki-laki, jumlah kain kafannya itu adalah 3 helai. Untuk mayit perempuan, jumlah kainnya adalah 5 helai. Nah, selanjutnya menyolati jenazah. Nah, menyolati jenazah di sini hukumnya adalah fardu kifayah, yakni yang terdiri dari 4 takbir dan bertujuan untuk mendoakan jenazah tersebut. Yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan adapun batas kedalaman untuk menguburkan jenazah tersebut ialah sampai tidak terciumnya bau jenazah tersebut agar tidak dibongkar oleh binatang buas. Baiklah, yang selanjutnya mengenai puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum yang berarti menahan. Menahan di sini maksudnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, diiringi dengan niat dan menjalankan syarat-syarat tertentu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, puasa yakni sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu dan mencapai kesucian hati. Nah, beliau membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama puasa jasmani, yakni menahan lapar dan dahaga. Dan yang kedua itu puasa rohani, menahan diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya puasa hati, yaitu menjauhkan hati dari segala bentuk kesombongan dan kedengkian. Nah, puasa tersebut diwajibkan atas setiap muslim, teman-teman, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, mukim atau menempat di suatu tempat. Dan yang keenam yaitu mampu untuk menjalankan puasa. Nah, adapun syarat-syarat sunnah puasa, yakni yang pertama, berbuka puasa tepat waktu. Maksudnya tidak menunda-nunda waktu untuk berbuka puasa. Jika telah sampai atau telah tiba waktu untuk berbuka puasa, maka disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Yang selanjutnya itu berbuka puasa dengan kurma atau dengan yang manis-manis. Yang selanjutnya membaca doa berbuka puasa, melambatkan sahur, banyak membaca Al-Quran, berzikir, sholawat Nabi, dan memperbanyak perbuatan amal kebajikan. Dan selanjutnya itu senantiasa bersedekah. Nah, Masya Allah, pahala sedekah itu sangat luar biasa ya, Masya Allah. Yang selanjutnya itu adalah jauhkan diri dari perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat, atau dari perbuatan yang bisa mengurangi pahala berpuasa. Batalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan obat baik dari mulut maupun dari dubur. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Yang keempat itu berhubungan suami istri. Yang kelima, keluarnya air mani dengan sengaja keluarnya air mani. Nah, baik melalui hubungan seksual atau onani. Alasannya itu haid dan nifas. Dan ada gangguan jiwa atau kegilaan yang sering kita ketahui itu gila. Yang terakhir itu adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa itu ada dua. Yang pertama itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Mengenai puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa membayar denda atau kafarat, puasa ganti, dan ada puasa karena bernazar. Nah, maksudnya karena bernazar itu misalnya saat kita berbicara, kita berjanji, kata kita, jika kita juara 1 saat kenaikan kelas ini, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, karena ucapan tersebut ia telah bernazar atau telah berjanji, maka ia wajib untuk berpuasa. Nah, mengenai puasa sunnah itu banyak sekali, seperti halnya puasa Senin Kamis, puasa Tarwiyah, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Arafah, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun hukum puasa bagi orang tua, hukum puasa bagi orang yang hamil, hukum puasa bagi orang yang musafir. Nah, yang pertama itu adalah hukum puasa bagi orang tua. Ya, puasa diwajibkan untuk setiap muslim. Akan tetapi, jika ada orang tua yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, misalnya karena sudah tua kan, ataupun karena ada suatu penyakit yang agak membahayakan, misalnya itu kurang bagus lah untuk tubuhnya. Nah, jadi ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ia wajib untuk mengkodok puasanya atau membayar fidyah. Nah, yang selanjutnya itu adalah hukum puasa bagi orang hamil. Nah, ketika ada orang yang hamil saat di bulan Ramadan dan ataupun orang yang menyusui, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ia wajib untuk membayar fidyah dan mengkodok puasanya. Ada 2 jadi ya. Yang selanjutnya itu adalah hukum puasa bagi orang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Nah, orang yang dalam perjalanan, jika perjalanannya itu sesuai dengan ketentuan yang bagi atau diucapkan seorang musafir atau perjalanan jauh, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, adapun sebagaimana mengenai hukum puasa bagi orang yang hamil dan hukum bagi orang musafir itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Nah, artinya sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh sholat bagi musafir serta mencabut kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi,
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya mengenai zakat. Nah, zakat yang berarti berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Nah, arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada umat orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping berarti juga mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Nah, adapun firman Allah yang menjelaskan tentang zakat yaitu sebagaimana terdapat Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, dalam mengenai zakat mal dalam bahasa Arab yaitu yang berarti harta. Nah, zakat mal jadi adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, yakni mencakupi hasil atau zakat pertanian, perniagaan, zakat emas perak, zakat pertambangan, zakat ternak, zakat temuan, dan zakat profesi. Adapun zakat fitrah yaitu adalah yang pertama itu adalah itu wajib bagi seorang umat muslim yang hidup di bulan Ramadan dan Syawal. Yang kedua adalah besarnya itu berupa 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok atau senilai uang. Nah, yang selanjutnya itu adalah syarat wajib yaitu beragama Islam, hidup saat akhir Ramadan, memiliki kelebihan harta, dan apabila ia memiliki kekurangan maka ia wajib untuk dizakati. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Nah, pihak-pihak yang berhak menerima zakat itu dijelaskan dalam firman Allah sendiri, teman-teman. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau orang mu'alaf untuk memerdekakan atau hamba sahaya, untuk membebaskan atau orang yang memiliki hutang untuk jalan Allah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, 8 asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan, teman-teman. Yang pertama itu kan orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Baiklah, hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena sesungguhnya manusia itu ma'al khata'u nisyan, tidak pernah luput dari salah dan lupa. Semoga bermanfaat. Saya Maulidiyah Mawaddah pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.